Come on everybody, clap your hands. We believe in you. Semuanya, welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kami mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan setiap iman kita dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Hat-Trick Alpha Omega Church adalah tempatnya anak-anak muda yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan ataupun keluarga yang merasa tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Hat-Trick AOC ini kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik secara online maupun onsite. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati
apa yang sedang berlangsung. Atau bilang yes, wow, atau amin saat pembicara mengatakan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lainnya dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ini beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya setiap hari Minggu, 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Informasi ibadah bisa dikontak di PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Megaja hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link kepada teman-teman lainnya supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Megaja mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, Instagram Son of Risk Official, dan juga YouTube Live Alpha Megaja. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening di bawah ini. Itu saja informasi yang aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, aku ucapin welcome buat teman-teman yang lama ataupun yang baru tuning in di Alpha Mega Church Teens Online Service. Aku ucapin welcome buat kalian semua. Kembali aku mengingatkan bahwa Alpha Mega Church adalah tempat orang tidak sempurna, tapi bersama kita mau disempurnakan oleh Tuhan dan selalu bertumbuh untuk menjadi kesukaannya Tuhan. Nah, di series hari ini kita akan membahas dipaksa pindah dari gereja. Nah, pernah nggak kalian ngalamin hal-hal kayak gini? Pernah disuruh mungkin teman, disuruh mungkin orang tua, atau saudara kalian untuk pindah ke gereja lain. Padahal dalam situasi kalian itu sudah tertanam dalam sebuah gereja lokal. Tapi kalian masih disuruh buat pindah gereja ke gereja lain. Pernah nggak kalian ngalami hal-hal kayak gitu? Kita udah tertanam, udah bertumbuh dalam cell group, udah ngikuti pelayanan, udah jadi berkat buat gereja tersebut, dan jadi jemaat yang aktif nih. Dan kalian ngerasa udah lingkungan itu udah jadi kayak keluarganya kalian, tempat kalian bercerita satu sama lain. Tapi kalian tetap dipaksa untuk pindah ke gereja lain. Ada satu orang yang maksa kalian buat pindah ke gereja orang lain. Gimana nih? Goalnya adalah pertumbuhan, bukan sekedar zona nyaman. Kalian udah di gereja lokal, kalian itu udah fight buat melayani, udah sempetin waktu datang ke cell group, udah berkorban jadi berkat buat gereja. Jadi gereja itu bukan tentang pertumbuhan aja, goalnya itu pertumbuhan, bukan sekedar zona nyaman. Kalian pindah gereja bukan cuma nyari nyaman, tapi nyari pertumbuhan. Kita perlu tertanam dalam sebuah gereja lokal. Di Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 ada tertulis seperti ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, bayangin nih, sebuah pohon yang cuma tertancap aja, nggak tertanam, mungkin dia masih bisa hidup untuk beberapa saat aja. Tapi kalau misalnya badai datang, pasti kan dia gampang banget jatuh, gampang banget mati. Kenapa? Why? Karena akarnya itu nggak deep, nggak bertumbuh. Akarnya itu nggak masuk ke dalam, nggak punya strong foundation. So, sangat mudah buat tanaman tersebut jatuh kalau akarnya nggak deep. Jadi kalau kalian ke gereja, bukan cuma cari zona nyaman, tapi goalnya adalah pertumbuhan. Kita sama-sama ulangi tagline ini ya. 2, 3, goalnya pertumbuhan, bukan sekedar zona nyaman. Nah, terus gimana nih kalau pohon sudah ditanam, sudah berakar dan bahkan berbuah, tapi kita tetap dipaksa
buat pindah ke gereja lain, pindah ke media tanam yang lain. Dampaknya apa sih? Nah, let's say ada satu tanaman yang hidup. Misalnya kaktus deh. Dia tumbuh subur di padang gurun, di tempat yang which is airnya sedikit. Ada tanaman yang hidup di air, misalnya rumput laut. Dia hidupnya di air. Nah, apakah kering bagus buat kaktus yang hidup di tanah? Ya tentu. Apakah basah yang terlalu banyak air itu bagus untuk rumput laut? Ya, itu bagus. Tapi ketika tanaman ini di switch, yang kaktus ditaruh di air, ditaruh di laut, yang rumput laut ditaruh di padang gurun. Kira-kira mereka bisa bertumbuh nggak? Mereka bisa hidup nggak? Apa yang akan terjadi sama mereka? Ya mungkin mereka bisa hidup untuk beberapa saat. Tapi lama-kelamaan pasti ya mati karena tanah yang mereka tempati itu bukan tanah yang cocok untuk mereka. Tanahnya itu jelek nggak? Nggak juga. Tanah yang di air itu jelek nggak? Nggak juga. Tanah yang di padang gurun jelek nggak? Nggak juga. Cuman penempatan tanaman tersebut yang kurang tepat. Nah, goalnya adalah pertumbuhan, bukan sekedar zona nyaman. Kita perlu cari media yang cocok untuk bertumbuh. Media yang kita bisa berakar, berproses, bukan cuma cari enaknya. Nggak bisa kita bertumbuh kalau media tanamnya terus berubah-ubah. Kadang di air, kadang di darat, kadang di air, kadang di darat. Akar kita nggak bakal bisa tumbuh dengan sempurna. So, kita mau build and fight akarnya kita supaya kita bisa terus mengakar dan terus kokoh buat kita nggak gampang tergoyang-goyang. Goalnya pertumbuhan, bukan sekedar zona nyaman. Nah, apa yang terjadi kalau kita tumbuh terus dipaksa buat pindah? Membuat pribadi kita itu tidak bertumbuh dan bisa mati. Sama-sama kita katakan, membuat pribadi kita tidak bertumbuh bahkan bisa mati. Sama kayak tanaman yang tadi ya, yang kayak kaktus itu. Tanaman ini tumbuh subur, daunnya besar, buahnya banyak, akarnya kuat. Dia bisa mati karena tanahnya nggak cocok. Mungkin kaktusnya ini terlalu banyak air, mati akhirnya. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi kalau kita udah tumbuh dipaksa pindah? Yang kedua adalah tanaman tersebut susah menghasilkan buah. Karena dia tidak seharusnya di media tersebut, mungkin 1, 2, 3 hari mereka terlihat fine-fine aja, it's okay. Tapi lama-kelamaan akan layu. Adaptasi aja susah buat tanamannya. Berjuang hidup aja susah, dia perlu adaptasi di lingkungan baru. Gimana cara lihat buahnya kayak gitu? Mungkin kalian mikir pindah gereja, mau pindah gereja karena tempatnya kalian sekarang gereja kalian itu nggak nyaman. Tapi kalian pasti sering nonton ini di TikTok-nya kalian, di Instagram Reels-nya kalian pasti sering muncul. Pindah gereja itu karena kalian itu boleh pindah gereja karena pindah kota, karena gereja tersebut udah nggak sesuai sama Alkitab dan gereja itu nggak lagi menyebarkan tentang Yesus sebagai juru selamat. Kalau kayak gitu kalian boleh pindah gereja. Nah, kalau kamu pindah gereja karena kamu nggak nyaman, karena kamu terlalu dibentuk dan lain-lain, ya proses hidupmu. Itu proses hidupmu supaya kamu bisa ngembangin dirimu sendiri dan gerejamu. Bukan karena gerejamu itu mau maksa kamu. Emang semua gereja itu nggak sempurna, tapi kamu harus bisa menyempurnakan itu dengan skillmu, dengan bakatmu. Goalnya itu pertumbuhan, bukan sekedar zona nyaman. Nggak ada gereja yang sempurna. Tapi kita berada di gereja lokal untuk bertumbuh dan melayani Tuhan dan sesama. Nah, gimana nih kalau ada pertanyaan kayak gini? Kita ini cuma mindahin tanaman sama pot-potnya, bahkan sama tanah-tanahnya. Dengan media yang sama. Nah, contoh nih, contoh ya, misalnya bunga tulip.
Potnya kalian bawa, bunganya kalian bawa, yang which is di pot itu pasti ada tanahnya. Ya sama, dia bisa bertumbuh, tapi hawanya beda, atmosfernya beda. Ya sama kalau kita pindah ke gereja orang lain, hawanya beda, lingkungannya beda, orang-orangnya beda, culture-nya pun berbeda. Dan kita mungkin bisa bertumbuh, tapi nggak bisa semaksimal itu, di mana gereja lokal kita berada. Kalau kita berpindah-pindah, karena dipengaruhi orang lain, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan rohaninya kita. Goalnya pertumbuhan bukan sekedar zona nyaman. So, what can I do kalau aku diajak? What can I do if my sister attract me to pindah gereja? Nah, dari yang kita bahas barusan, yang kita bisa lakukan adalah yang pertama, siap-siap ya, tolak. Kalau kita adalah orang yang diajak untuk pindah-pindah gereja atau berpindah gereja, padahal kita udah tertanam, maka kita bisa menolak. Kita sangat bisa menolak, karena cuman kita yang tahu yang terbaik buat diri kita. Kita yang tahu di mana tanah yang subur, tanah yang baik buat diri kita. Mana yang bikin kita bisa bertumbuh. Terus yang kedua, jangan ajak orang yang sudah tertanam. Nah, buat kalian-kalian yang mungkin sudah melayani, yang udah aktif di gereja, jangan ajak orang yang sudah tertanam. Seringkali kita sebagai jemaat Tuhan, jangan sampai jadi penyebab orang itu nggak bertumbuh. Seharusnya kita membantu orang untuk semakin bertumbuh, semakin berbuah, bukan jadi penghambat atau penyebab orang itu nggak bertumbuh. Jarang banget nih gereja yang bahas kayak gini. Kebanyakan orang cuman mau gereja itu jemaatnya penuh, banyak. Bawa jiwa-jiwa yang semuanya itu dibawa. Tapi jarang gereja yang mengedukasi jemaatnya bagaimana kita perlu memuridkan. Kita nggak bisa instan, kita harus punya proses. Padahal kita mau menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan, itu perlu proses, nggak instan. Jadi jangan sampai orang yang udah tertanam di gereja kita malah ajak-ajakin. Gereja itu memuridkan, jadi jembatan di antara orang yang jauh dari Tuhan bisa dekat sama Tuhan. Orang yang tadinya nggak kenal sama Tuhan, jadi kenal sama Tuhan. Goalnya adalah pertumbuhan, bukan sekedar zona nyaman. Nah ini di Matius 29 ayat 19, kenapa kita harus menjangkau orang lain, kenapa kita harus ngajakin teman-temannya kita yang nggak kenal sama Tuhan ya. Ini di Matius 29 ayat 19, kita baca bareng-bareng ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. So, jadikanlah semua bangsa itu muridnya Tuhan. Jadikan semua bangsa itu jemaatnya Tuhan. Bukan saling rebutan murid, mindah-mindahin orang yang udah tertanam ke gereja kita. Bukan. Tapi kita harus cari orangnya ya, kenal sama Tuhan. Kemudian di Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia. Duh, kalau jadi penjala manusia kan bebas mau menjala siapa aja. Loh ya enggak. Penjala ikan di laut, nelayan-nelayan itu menjala ikan yang ada di laut, itu enggak ada pemiliknya. Enggak ada yang punya, makanya dijala. Bukan ngambil ikannya orang lain, tapi cari ikan yang di laut yang enggak ada yang punya. Bukan saling curi-curian ikan. Sama kalau jadi penjala manusia ya cari ikannya di laut, di dunia nyata. Jangan cari yang udah bergereja, yang udah tertanam juga, buat diajak ke gereja kita. Kayak gitu. Misi kita bukan cuma memperbanyak jemaat di gereja lokal, tapi kita harus memperlebar kerajaan surga. Kita sama-sama ucapin ya, bareng-bareng. Ini powerful banget kalimatnya. Misi kita bukan cuma memperbanyak jemaat di gereja lokal, tapi kita mau memperlebar kerajaan surga. Goalnya pertumbuhan bukan sekedar zona nyaman. Kemudian yang ketiga, jangkau orang yang tepat.
Nah, gimana nih cara kita tahu jangkau orang yang tepat itu kayak gimana? Kriteria orang-orang yang tepat itu gimana? Yang pertama, tahu gereja tapi udah lama nggak ke gereja atau nggak aktif. Kita perlu cari tahu nih, apakah orang ini nggak bisa tumbuh karena gereja lokalnya. Alasannya apakah memang orang ini nggak ada yang jangkau, nggak ada yang follow up, nggak ada yang invest dia, atau nggak ada yang invite lagi sama dia, atau memang dia yang nggak mau tertanam. Kita juga bisa milih orang yang kita mau luangkan waktu untuk invest. Kita follow up, kita ajak hangout, kita keluar, sampai kita fokus pada satu orang ini, dan kita bisa maksimalin orang tersebut. Yang kedua, orang kayak gimana yang harus kita jangkau kriteria-kriterianya. Yang kedua, tidak tertanam, tidak bertumbuh, atau tidak berbuah. Nggak ada pelayanan, nggak ada komunitas, dan nggak pernah ke gereja. Nggak jadiin gereja sebagai rutinitasnya dia. Terus yang ketiga, yang terakhir, gimana cara kita tahu kriteria-kriterianya? Tentu yang belum mengenal Tuhan Yesus. So, conclusionnya firman Tuhan hari ini itu apa? Kita perlu menemukan dan tertanam dalam gereja lokal yang bisa membuat kita bisa bertumbuh dan tentunya berbuah. Goalnya pertumbuhan bukan sekedar zona nyaman. Jangan mau pindah gereja cuman karena sungkan buat nolak. Cuman karena nggak mau, aku ikut aja, aku nggak mau nolak, aku nggak mau bikin dia sakit hati. Jangan mau sungkan. Kamu bisa nolak. Kamu juga tidak dianjurkan untuk ngajak orang yang sudah tertanam dalam suatu gereja lokal. Yang ketiga, jangkau orang yang tepat. Tahu orang yang tepat itu kayak gimana? Yang tahu gereja tapi udah lama nggak datang, yang nggak aktif, tidak tertanam, tidak bertumbuh, tidak berbuah, nggak ada pelayanan, nggak ada komunitas dan nggak jadiin gereja sebagai rutinitas. Dan yang terakhir, yang belum mengenal Tuhan. Sama-sama kita mau, sebelum kita mengakhiri, kita mau ngucapin tagline-nya kita hari ini. Bareng-bareng dengan suara yang keras, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini setelah membacakan tag hari ini. 2, 3. Goalnya adalah pertumbuhan bukan sekedar zona nyaman. Bareng-bareng ya, sekali lagi. 2, 3. Goalnya pertumbuhan bukan sekedar zona nyaman. Oke. Semoga kalian bisa terus berkembang di gereja lokal kalian dimanapun kalian berada. Terus bawa jiwa orang-orang yang nggak tahu nggak tahu Tuhan, nggak kenal sama Tuhan, yang nggak tertanam di gereja lokal, yang nggak jadiin cell group atau komsel sebagai rutinitas mereka, atau yang mereka yang nggak aktif ke gereja. Terus bertumbuh buat mereka juga, ajak mereka terus ke gereja supaya kalian bisa mengembangkan bukan cuman gereja lokal kalian, tapi kerajaan surga. Oke, sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan hari ini atas firman-firman yang Tuhan udah berikan buat kami ya Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami harus terus ya Tuhan tertanam di gereja lokal kami, karena kami mau bertumbuh ya Tuhan di tanah yang Tuhan udah tempatkan ya Tuhan. Mungkin hati kami lagi hancur, mungkin hati kami lagi lelah, hati kami lagi lesu ya Tuhan. Di mana mungkin gereja lokal kami ya Tuhan ada gesekan satu sama lain ya Tuhan, ada yang mungkin menyakiti hati kami ya Tuhan sehingga kami nggak fokus untuk melayani Engkau. Tapi biarlah ya Tuhan, melalui firman hari ini ya Tuhan, kami dikuatkan ya Tuhan, kami diberikan semangat ya Tuhan untuk selalu mengembangkan nggak cuman gereja lokal kami ya Tuhan, tapi kami mau mengembangkan, menambah jemaat ya Tuhan untuk memperlebar kerajaan sorga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan teman-teman kami di luar sana yang mungkin nggak aktif ke gereja, yang nggak aktif di pelayanan ya Tuhan, yang udah lama nggak datang ke gereja, yang mungkin juga nggak kenal sama Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan teman-teman kami di luar sana atau keluarga-keluarga kami, saudara kami yang ada di luar sana ya Tuhan, untuk bisa mengenal Engkau ya Bapa. Thank you ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Engkau yang pegang hidup kami buat seterusnya ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, thank you buat dengerin, thank you buat tuning in di Alpha Omega Church Teens Online Service. Semoga kalian sehat-sehat terus, diberkati sama Tuhan, and God bless you guys. Bye-bye.